Aku lagi ini, lagi khusyuk konsen buat musik. Dwi Loka Musik. Wow, udah jalan tuh, A? Semua dari mereka masih aku anggap Beautiful Monday. Siapapun mereka yang pernah berkontribusi di Beautiful Monday. Gitu. Yes. Dari lorong-lorong berbeda, dari sisi gelap berbeda, mau yang tak sama, kita berjumpa di satu meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah jamuan-jamuan dari saya. Jamu. Susunya. Kenapa? Telat. Ntar ya Bang ya. Telat ya. Ya, kembali lagi di Demam Berdarah Project bersama aku. Kali ini aku kedatangan teman-teman dari Dwi Loka. Tangan dong. Apa kabar, A? Baik. Kok agak aneh hari ini. Biasanya kita ini ya, panter ya. Iya, Apa itu? partner lah. Partner. Iya. Suka bercanda Bang ini. Bang Gibran apa kabar? Baik. Baik. Agak lain hari ini. Agak lain, ya. Nah, diundang, aku diundang. Lumayan diundang. Ya biasanya kan aku sama AA tuh nggak interview sih, jatuhnya kayak ngerosting orang. Tapi kali ini aku sendirian, makanya aku kayak agak-agak gimana gitu ya. Kalian gak usah menikmati obrolan ini, terutama obrolanku, nikmati aja indahnya ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Termasuk Gibran ya? Kami. Iya, semua kita semua yang ada di muka bumi ini. Pertanyaan template paling pertama, ya kan? Kalau kata anak-anak sekarang tuh gitu, Bang, di dunia perdigitalan ini. Boleh merokok ya? Boleh, Bang. Boleh, A. Boleh dibakar juga. Boleh, A. Ini jadi ceritanya kayak mana, A? Kok tiba-tiba kan kita vakum tuh. Iya. Bentar ya, Bang. Ya, harus Kok- diselesaikan dulu urusan. Iya, negara kami gimana. mau klarifikasi dulu kan, kenapa kok gitu kan. Ada proyekan nama aku nih di sini kan, di Demam Berdarah. Terus tiba-tiba aku sendirian nih gini. Terus punya proyekan baru. Jawabannya gak usah serius lah ya. Gak usah serius lah ya, bercanda aja. Boleh, Bercanda. mana Itu nyamannya karena aja. Keplingku meninggal, udah gitu aja. Jadi susah ngurus kakak, ngurusin samamu, jadi udahlah aku ada gitulah. Untuk Bang Gibran kok apa ya? Abang Iko sedih gitu. sih. Kayak, abang telah mencuri sahabat aku dari kecil. Enggak. Sama Bang Gibran nih, aku mau nanya, kenapa tiba-tiba buat proyekan Dwi Loka ini? Dan ini apa gitu? Dwi Loka ini apa gitu? Bisa dijelaskan? Gibran. Boleh. Dwi Loka, maksudnya namanya gitu. Maksudnya kenapa kayak tiba-tiba abang kayak apa ya, punya proyekan ini gitu loh? Oh, ya beda dari yang sebelumnya kan. Biasa kan aku ngeband dengan format full band, tapi kali ini ya Bang Maya juga ngajak aku untuk berbuat sesuatu yang Tidak senonoh, tidak senonoh kan gitu, yang cuma formatnya ya duo gitu. Yang tadinya kan aku tuh mainnya formatnya berempat di band sebelumnya. Kalau AA kenapa akhirnya memilih Bang Gibran dan meninggalkan Demam Berdarah?
Enggak kok meninggalkan demam berdarah enggak, maaf lah, jangan lah. Goreng-goreng isu yang ini ya. Kenapa Gibran? Jujur aja karena kepengennya sih sebenarnya jujur bukan Gibran kepengennya. Ya gitaris dari luar lah. Cuman ya karena Tuhan berkehendak lain, ya nasibnya di sini ya udahlah. Sebenarnya yang ngomong kayak gitu Bang Gibran ya. Kenapa mau proyekan sama AA gitu kan? Iya. Memang kadang manusia itu apa ya? Manusia gitu. Kenapa namanya Dwi Loka? Sama tadi belum terjawab Bang, ini proyekan apa? Band kah? Apa? Untuk yang pertama, yang di awal kita start ini ya, tadinya pengen musiknya akustik, folk, yang sederhana, simple, tapi ya gitu. Cuma tidak menutup kemungkinan kedepannya kita lebih lebar lagi gitu. Kalau AA ngikut Gibran aja lah. Bang bisa dipikir-pikir. Bisa dipikir-pikir. Ngikut Gibran aja. Gitu. Kayaknya aku nanyanya ke Bang Gibran aja ya, biar ngobrolnya kan lebih serius ya. Soalnya aku kan udah kenal sama AA nih, terus kami ada proyekan bareng ya kan. Jadi kayak AA tuh kayak apa ya, gitulah. Kenapa namanya Dwi Loka, Bang? Dwi Loka. Tadinya kita awal ketemu bikin project ini itu bingung mau kasih nama apa. Punya nama pertama dulu Orbit ya. Ya, Orbit. Cuma kita searching di mana-mana. Oh, udah banyak yang pakai nama itu. Udah itu pengen kita loka gitu, ada loka pokoknya. Ada lokanya. Nama-nama project ini pengen ada loka. Ya. Loka sendiri itu artinya apa sih? Karena kita dulu sering sekolah di dalam lokal gitu. Jadi kalau sekolah tuh di dalam lokal selalu kalau main kita nggak pernah keluar di dalam lokal aja. Loka. Itu lokal ya. Itu aku itu maksudnya maksud dia. Emang udah ketularan juga ya. Udah ngerti jokes-jokes juga. Pengen ada loka gitu. Ya, mikir lagi. Oh, kita kan berdua gitu. Iya. Ya, udah jadinya Dwi Loka. Dua dunia, dan kebetulan Bang Maya ini kan basicnya dia di dunia perkopian gitu kan, yang beda sama aku kan ya pengamen kan gitu ya. Saya kan pengusaha ya. Dia pengusaha besar ya. Gak ada yang nanya. Enggak maksudnya. Iya. Aku nanya Bang Gibran di sini. Iya, enggak maksud mau mengklarifikasi. Jadi gini, maaf, kenapa aku duduk di tengah? Aku tahu pertanyaan ini pasti lebih fokus ke Gibran. Kalau tadi aku di sana pasti aku dicuekin, makanya aku di tengah. Jadi aku ya nggak mau terujung lah aku. Tapi Bang Gibran bisa dipikir-pikir lagi ya. Terus apa namanya genre Dwi Loka apa Bang? Genre kalau buat aku tadi Abang ada bilang juga kayak Fox gitu kan, mungkin banyak mungkin sobat demam berdarah belum tahu kan Fox itu gimana, contohnya apa? Jadi waktu ketemu Bang Maya, berani Bang Maya ini kan banyak banyak nulis lirik. Nih Bran, gimana nih aku punya banyak lagu gitu. Ya udah kita sortir ada beberapa lagu. Tapi Bran, aku tuh pengennya folk gitu. Folk ya Bang, aku nggak pernah mainin folk gitu. Ya Bang kan format band ya. Cuma rock dia rock. Ya gitu, pop lah. Nggak tahu sih aku main apa. Ya tapi dia nggak pernah folk dia. Ya udah ujungnya kalau mau folk aku ini identik dengan akustik ya Bang. Ya. Akustik. Ya udah Bang, kita buat yang minimalis aja. Ya. Ya nggak tahu nih dikategorikan folk apa tidak, tapi tercetus dari Bang Maya duluan pengennya folk. Ya udahlah. Ya mungkin ini folk kan gitu. Iya, ini folk. Tapi kita nggak tahu. Kayak ngalir gitu aja. Ngalir. Maksudnya kan ini Kapan proyekan Dwi Loka ini dibentuk? Proyekan kalau boleh kita flashback Bang ya? Boleh. Awalnya aku ditelepon ada salah satu teman kita juga. Okay. Ada namanya Acun. Yeah. Atau malam dia nelfon tuh. Itu aku
di Oktober apa ya? Oktober 2022. Iya 2022. Diajak ke warung Bang Maya. Ada apa Cun? Ada. Ini ngobrol. Nah, rupanya ngomongin musik. Bla 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 bla. Ya. Project. Ya. Udah ngalir. Tadi kita bertiga. Oh, tadinya bertiga. Tadi bertiga. Cuma ya seiring waktu mungkin ada kesibukan masing-masing. Mungkin satu yang teman kita yang kemarin terlalu sibuk mungkin. Iya. Kita yang tiap hari begadang ketemu gitu. Aku malam main ke warung. Manusia-manusia nokturnal ya. Harus ngebangun kemis lah. Chemistry, Chemistry. abisin aja, gak usah sok gak ada suatu kata yang harus, ya kan Bang? Ya. Dia tenaga ya, belum tidur Ya terus. terus Bang, aduh, curhat ya Allah, Terus? curhat. Ya, Terus ya itu teman kita yang awal mempertemukan kita tadi ya nge-support untuk terusin di jalan. Cuma seiring jalan waktu ya ujung-ujungnya tetap kita berdua gitu. Kita berdua yang ya recording berdua doang gitu, ke studio berdua. Kalau kata anak-anak sekarang lagi itu ya Bang, kita tambahin lagi kan, terfilter sendiri gitu ya. Iya, Ya, ini pun mungkin insya Allah sampai kiamat ini dulu. Insya Allah. Ya bagus, kan belum ada juga tuh band yang panjang masa gitu kan. Iya. Maksudnya kayak personilnya tetap itu gitu ya, nggak bertambah dan nggak berkurang ya kan. Alasan Dwi Loka ini dibentuk apa Bang? Kenapa Abang akhirnya kayak Abang kan ditelepon tadi Abang bilang sama teman kita, terus kenapa Abang kayak iyakan? Gini, sebenarnya nggak ada alasan yang terlalu gimana, cuma ketemu ngobrol nyambung ya, ada punya waktu untuk ada di project ini, ya udah itu jalan aja, nggak ada alasan sama sekali, ini ngalir gitu aja gitu. Karena ini soal perkawanan, aku kenal Bang Maya udah cukup Bentar ya. ya cukup sebentar lah ya. Iya, sebentar. Kisaran 12 tahunan lah Iya, aku ketemu, dan dia abang-abangan aku juga Iya. gitu. Dan aku punya respect untuk itu, dan Dari Gibran TK dulu udah kenal kita. aku TK gitu. Iya. Ya aku kenal. Kita harus keren. Ini ngomongin apa ya? Iya. Iya. Udah beda. Iya. Coba agak eksklusif sedikit. Oh iya. Ya gitu. Gitu ya, kok dari apa alasan AA akhirnya mengiyakan juga nih proyek kan Dwi Loka? Kenapa akhirnya kayak yes, I Ya, will. Ketentuan Tuhan ya, Wan. Ya nggak ada yang kebetulan kan. Nggak ada yang kebetulan. Jadi aku juga banyak nulis lagu, Re. Getar badan gua, dingin kali sumpah. Iya, apa? Getar, Sini perlu dekat. Allah, mana? Enggak gini. Enggak, jadi nggak ada yang kebetulan, benar kata Gibran, nggak ada yang kebetulan. Jadi selama ini aku juga nulis lagu, terus nulis buat. Cuman kan aku memang kemampuan aku untuk pegang alat musik yang namanya gitar ini kurang lah. Ya, kali pun. Kurang kali. Ya aku harus Iya. kan, Bang. Iya. Kita kan tahu lah ya. Iya. Aku pernah buat lagu cuman chordnya satu aja, Bang. Satu aja, dari Bang. mana itu? Dari D. Yang D gue ya? ajarin itu dari D gitu, ya benar. Oh ya. Dari awal sampai akhir D. D aja Oh, terus. serius Iya, D. Jadi terus kebetulan gini kan, Gibran juga yang aku tahu juga. Tapi bukan karena yang mau aku sebut ya. Gibran juga punya pengalaman, terus juga pernah punya band, masih punya band itu masih maksudnya. Ya udahlah, kenapa aku nggak sharing sama Gibran? Sebelumnya aku sering sharing sama musisi-musisi Medan yang luar biasa lah, keren-keren juga. Tapi aku nggak bilang mereka nggak jodoh, tapi kok sama Gibran kok beda dia. Ada sesuatu yang nyambung ya. Agak menarik. Dia karakternya keras, aku lembut kan. Jadi kan Allah.
Itu kayak kebalik tuh. Oh enggak ya, oh enggak ya. Ya gini, Gibran keras di ini dia di posisinya dia sebagai gitaris, mungkin ya menurut aku ya. Aku juga karakternya juga keras seperti itu, sama seperti itu, tapi beda wilayah. Dengar kabar kan Bang, aku lihat di sosial media, ada udah ngerilis single nih di Wiloka. Ya. Ya kan, teman baik. Ya baru. Bisa diceritain nggak? Tapi tunggu dulu, di mana ngelihatnya? Aku ngelihatnya di YouTube sama di Spotify. Oh ya? Ya. Ya. Tapi belum ada video klipnya, ya kan? Iya. Aku tahu, aku nengok. Sama lirik video kan belum ada. Di Instagram juga ada Bang. Ada. Iya di Instagram. Gibran lah jawab lah Bang. Keren ya, kayak maksudnya langsung gitu. Apanya tuh? Keren gitu, langsung semua platform. Oh ya, itu kerjaan Gibran. Itu urusan Gibran. Iya, kalau itu semua orang udah tahu sih. Ya kalau aku ngurusnya kayak gitu ya. Karena apa ya, enggak gitu lah ya maksudnya. Iya, kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 12 Mei. 12 Mei. Tapi dia keluar tanggal 11 Bran. Dia ada lebih cepat 1 hari dia kemarin. Oh, di YouTube-nya. Iya. Di YouTube duluan. Iya. Aku ini juga kemarin Bang, diundang juga sama orang di Wiloka. Ada perayaan mabuk ya. Allah Akbar. Kalau diundang orang di Wiloka berarti kami ngundang. Enggak usah kau bahas itu gimana. Kan tim di belakang ada. Oh iya. Bukan A dan Bang Gibran yang ngundang. Oh iya. Ya kan? Udah tahu lah siapa. Ya oke. Makanya aku kayak dari single nih. Coba ceritain atau Bang Gibran ceritain gitu tentang apa lagunya atau siapa yang itu di Wiloka Teman Baik. Itu lagunya Bang Maya. Lirik sama lagu itu lagunya Bang Maya. Ya, aku di situ kontribusinya sebagai musik produser yang mengaransemen gitu. Ya itu tadi Rey kan Rey tahu lah ya. Aku kan cuma D aja ya. Kalau ada Gibran kan jadi ada chord yang warna ya. Ya tadinya Teman Baik itu chordnya G terus. Iya G terus. Teman Baik. Iya gitu terus. Nah makanya gini loh. Kalau balik ke yang tadi lah ya, yang pertanyaan yang kemarin itu kan yang kenapa jumpa Gibran itu. Aku ngelihat secara pribadi aku ngelihat Gibran seorang teman yang udah lama kenal, yang konsisten di musik. Jadi bukan ajas manfaat. Kalau aku pribadi bukan ajas manfaat. Aku suka tuh sama orang yang konsisten. Jadi mungkin aku banyak belajar juga sama Gibran, banyak bertanya, Gibran ini harus apa gitu. Nah, terus diulik lah sama beliau ini. Dari risol ya jadi tar dia gitu dia. Kira-kira gitulah risol. Kan nih yang nulis lagu Teman Baik kan. Bisa ceritain nggak kenapa AA memilih untuk mengeluarkan single pertama di Wiloka ini Teman Baik dari banyaknya lagu AA. Aku dengar kan, aku kan orang dapur juga nih di Wiloka. Iya. Oh, di dapur ada 4 katanya yang mau dikeluarin, tapi kenapa rilis single pertama tuh Teman Baik gitu? Aku jawab ya. Boleh dua-duaan. Dulu. Iya, karena aku punya teman namanya Pidi Baik. Jadi itu duluan. Iya, karena aku punya teman namanya Pidi Baik, jadi itu. Nah, jadi sebenarnya kenapa lagu itu ada 4 lagu sebenarnya. Cuman nah, kembali ke cerita Gibran tadi, teman kita yang namanya Mansur itu pengennya dia senang dengan lagu itu. Nah, Bang Acun berarti. Dia salah dari 4 lagu atau 6 lagu tuh kemarin tuh dia yang paling senang itu gitu. Padahal menurut aku Teman Baik itu menurut aku sih biasa aja gitu ya. Cuman ya kita harus kasih apresiasi ke Acun. Yuk, dan diulik Gibran jadi itulah. Terus aku lihat kan, aku kan udah lihat juga Bang di Wiloka single Teman Baiknya, artwork singlenya sama laki-laki sama kucing Pak.
kayak kan. Terus kan ya ini internal sebenarnya. Agak dingin ya sini. Dingin sekali Bang, sumpah. Apa namanya? Kenapa milih artworknya kayak gitu Bang? Jadi gini, kalau artwork kita nggak milih gitu. Ya kebetulan aku punya teman namanya Haikal. Dia punya band di Medan. Ya, apa nama bandnya? Apa namanya? Salah satu band favorit aku, band favorit aku. Namanya Hella Nuansa. Hella Nuansa. Ya udah, aku minta tolong sama dia, Kal, ini aku mau ngeluarin single nih, cuma belum punya artwork gitu. Karena aku nggak bakat gambar. Tolong buatin lah gitu. Ya udah kirim materinya. Kita kasih ke dia dengerin. Ya dia dengar lagu. Ya udah, dia langsung kasih itu. Loh, ini kok gambarnya laki-laki sama kucing, aku bilang gitu kan. Ya kenapa ini, aku tanya sama dia, kenapa Kal gambar laki-laki dengan kucing? Ya aku udah denger lagunya, udah nyimak liriknya. Nggak ada sih Bang, zaman sekarang temen kayak gitu. Nggak ada Gitu. sih Bang. Yang ada tuh temen kayak anjing gitu. Iya. Ada temen. Bang, iya. Ada temen kayak anjing. Oh banyak. Aku bilang. Kali, Bang. Jadi ya biar lebih manis dan sopan, ya aku kasih kucing gitu. Kucing. Lucu nih, aku bilang gitu. Dan Bang Maya juga nggak kenal sama sekali sama Haikal. Jadi relate dia dengan gini. Bang Maya ini punya banyak kucing. Iya, makanya aku kenapa gitu. Mungkin ya lebih dari 10 ekor ya Bang. Iya. Kucing Bang. Iya. Jadi aku bilang ke Haikal, Kal, ini abang sama siapa sih buat proyeknya? Ada abang-abangan aku. Kal dia punya banyak kucing nih. Aku nggak tahu kok serba kebetulan semua. Iya. Dia memang suka kucing, aku bilang. Ya aku kasih lihat ke Bang Maya. Iya. Bang, ini dari teman aku. Ya Bang Maya suka. Ya karena aku juga nggak kenal sama Haikal tuh nggak kenal. Jadi mungkin pas di momen sama demam berdarah ini aku ngucapin terima kasih sama Haikal. Ya. Sama kayak nggak ada yang kebetulan gitu kan ya. Iya tadi karena tadi bilang kayak gitu, makanya aku kayak kenapa bisa relate gitu Ya. artworknya sama. Iya makanya nggak ada yang kebetulan dan alhamdulillah juga Haikal juga ngebantu itu, nggak ada ya hanya teman ya, nggak ada. Ya respect sesama lah. teman lah, sesama seniman lah. Iya. Karena dia anak band juga kan. Bang Haikal artwork aku nanti. Iya. Ada mau dalam waktu dekat project Wiloka apa nih? Perform kah? Apa ngeluarin EP atau album atau single lagi? Kalau itu ke Gibran sih. Ke Gibran gini. Materi lagu di kita tuh banyak kali. Jadi ya udah aku serahin sama Gibran tuh, lihat tuh semua file tuh. Nah, kayak tadi Gibran yang pilih kan. Nah, terus Gibran tuh mau buat apa terserah aja gitu. Terserah aja. Intinya beginilah deh. Syukur alhamdulillahnya di Wiloka ini banyak dibantu teman. Serius, bukan luar biasa ya, Re. Ada mukjizat. Diberain burung nggak tuh minuman? Tapi karena ini di alam. Iya. Alam. Tapi bersih kalau langsung biasanya. Gak apa-apa. Pokoknya sebelum 5 menit aja gitu. Minum aja sebelum 5 menit. Lebih dari 5 menit ya bahaya. Jadi ya udah, jadi syukurnya itu dibantu teman-teman, dibantu kawan-kawan yang mungkin gini ya, awalnya baik ya. Ini bahasa lebay ya. Apa tapi letai apa sih? Lotai. Oh ini lotai. Lebih tai. Enggak kalau enggak apa ya. Kalau
respect sih, kawan-kawan yang baik itu respect maksudnya. Iya. Untuk Ini perkawanan lah. Pertemanan. Perkawanan. Perkawanan. Asli Ardi pun aku respect kali. Iya. Ya, saya thanks juga buat Ardi. Ya, udah Ardi sudah menyediakan memfasilitasi. Siap. Ya kan. Iya. Lota. Tapi pandai lotai. Udah lotai sama Ardi. Apa sih? Terus Kenapa? Tapi kan Ya. dari kan aku denger ini lagunya Ya. kan. Teman baik adalah. Kenapa judulnya memilih judul akhirnya teman baik gitu? Kenapa kayak nothing atau nggak ada gitu? Judulnya nggak ada nih gitu. Pengen jujur aja sih sebenarnya. Pengen jujur. Jadi kayak kata Gibran tadi kan, nggak ada, kayak Haikal juga bilang gitu tuh, nggak ada teman yang kayak gini, yang banyak kayak anjing kan. Ya, maaf lah gitu. Kenapa nggak kayak anjing gitu judulnya? Ya. Kita harus ya karena kan kebetulan umur ya. Iya, Kita udah Oh, umur ya. iya. Kita udah umur, jadi agak sedikit harus inilah ya. Memang nggak ada teman. Kalaupun ada mungkin nggak di sini, di balik-balik gunung dia. Teman-teman yang kayak gitu biasanya di balik gunung, yang udah tingkat spiritualnya tinggi lah. Iya. Kalau masih ngedenger tok-tok, ngedenger dengdang-dungdung itu nggak akan ketemu teman kayak gitu yang di lagu itu. Kalau misalnya masih takut paket habis gitu, itu nggak akan ketemu teman itu, teman baik. Karena nggak bisa gitu. denger lagu teman baik. Iya, maka itu. Iya kan? Maka itu. Kesulitan dalam project Dwi Loka ini apa aja? Entah dicekal kan? cekal ya. Ya mana tahu. Nggak ada. Mana tahu kan? Kalau kita punya ini trouble lah. Kalau aku secara pengalaman hidup kayak gini deh, nggak ada sesuatu itu yang bisa mengganggu di dalam apa yang aku buat dari luar. Nggak akan mempan, nggak akan mampu. Kekhawatiran aku kemarin waktu dengan Gibran itu adalah ketemu karakter Gibran yang banyak orang bilang itu karakternya temperamen, karakternya kata orang, terus keras dan sebagainya lah. Arogan misalnya gitu. Makanya ada lagu dia tuh di bandnya tuh judulnya Arogan. Nah, kesulitan aku adalah keluh nggak lidah aku nih ngucapin, aku harus belak-belakan sama Gibran. Jadi maksudnya ya Bran ya. Jadi maksudnya aku harus fair-fairan. Jadi nggak enakan. Karena ini mau buat project jangka panjang gitu. Aku harus kelirin aku itu siapa ke Gibran. Terus aku harus tanya Gibran dulu gimana. Maksud aku kalau kerumitan aku saat itu hanya itu saat mau ngebuat Dwi Loka ini, Bran. Jadi kesulitannya adalah hanya bagaimana menyamakan persepsi antara aku sama Gibran. Aku yang ada kerasnya juga, Gibran yang ada kerasnya juga, dan aku bukan basicnya musisi. Aku bukan. Gibran musisi kan. Pasti lelah lah Gibran yang ngadepin aku ya, yang bukan musisi, bukan vokalis gitu loh. Nah, itu aja sih kesulitan. Jadi aku harus kayak mana ya, harus buat ngebangun kenyamanan lah sama Gibran lah gitu. Kalau aku. Kalau Bang Gibran kayak mana? Bang Mae. Iya, kalau Bang Maya, kalau tadi kan bilangnya internal, mungkin lebih ke sifat ya. Ya. Menyatukan abang yang keras dan A yang keras. Kalau abang apa? Ya mungkin kan Bang Maya banyak mendengar di luar. Oh nih anak gini. Ya kalau aku sih orangnya kan nggak peduli ya nih gitu. Ya. Dan aku cuma punya 2 tangan. Ya. Gitu ya. Kayak cuma bisa gini doang. Kayak quote itu. Iya. Dia deh. Kan aku nggak bisa buat senang semua orang gitu. Ya aku sama Bang Maya natural ya. Gini Bran maksudnya ya, Re. Aku tuh gini. Oke, ku terima tuh pendapat dari luar tuh. Wah Gibran gini. Biasanya ditelan. Aku lo enggak. Kalau aku kemuntahin sama Gibran.
ku muntahin. Pecah di perut kalau kata orang Medan. Iya. Pecah-pecah di perut lah. Nggak. Gitu kan. Kalau aku muntahin ke Gibran karena gini orang gini nih menurut aku ya, karena aku kan ngalamin juga secara pribadi ya, berat menjadi manusia konsisten, berat itu total dan sebagainya itu berat. Nah aku yakin ini manusia, ini aku di luar ini aku juga ngomong ini baru ini nih sama Gibran nih. Maksudnya gini nih, ada Gibran yang ngomongin ini, maksudnya ini manusia pasti hampir sama kayak aku nih, karena sampai sekarang dia nggak bisa kerja apa-apa selain bermusik, udah gitu aja. Konsisten berarti. Emang jiwa. Iya, makanya aku rasa aku ngomong belak-belakan pun sama Gibran, aku yakin dia pasti dewasa untuk nggak tersinggung atau nggak marah, dan akhirnya ya ini di Loka jalan. Itulah. Iya Re, jadi awalnya tuh Bang Maya terus ngulik. Ya. Bran kata sini kok gini? Kata sini, harus gitu. Kok gini? Ya kalau memang benar, ya aku yakin benar ya. Oh enggak Bang, enggak gitu. Ya. Nah, ini bukan pembelaan tapi kita kan punya perspektif masing-masing gitu ya. Iya. Nah, terhadap apa aja gitu. Kalau aku sih Bang, simpelnya gini ya, nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya. Oh, iya. Ya. Itu quote siapa tuh? Zaman itu zaman Orang kayak tahu ya, tapi zaman- nggak tahu siapa yang nemuin tuh nggak tahu sampai zaman sekarang. Ali bin Abi Thalib itu. Cok kalian yang tahu, cok kalian komen biar kami tahu kan. Kita saling berbagi informasi. Ya, Kalau Terus ini pesawat kami udah mau berangkat. jadi kalau aku mau nanya ke Bang Gibran Ya, nih, ya. kan diam aja lah dulu. Iya, siap. Bosan kali Siap. sebenarnya. Tadi aku kira di lokannya Bang Gibran sendiri kan. Iya, nggak mungkin sendiri lah, orang Dwi kok. Ya bisa aja apalah. Ya oke. Kenapa Bang mau akhirnya proyekan berdua nih sama A? Karena kan A basicnya apa ya? Kurang aring gitu. Iya. Pun enggak Bang. Arang gitu. Iya. Ya kan? Oke, karena apalagi AA nih enggak musisi misalnya. Enggak di bidang itu gitu loh. enggak total di bidang itu tadinya. Ya tertarik aja aku dengan maksudnya sebelumnya kan ya aku ngeband dengan siapa, berkesenian dengan siapa, yang ketemu dengan ya Bang Maya. Aku lihat dari abang nggak mulai aktif itu 2000 mulai gitaran 2016, 15. Nah aku lihat dia masih terus gitu. Aku 2021 balik ke Medan, aku lihat Bang Maya masih kayak gitu. Berarti ya. Enggak masih bukan masih Kadang lagi berak pun aku masih. Enggak kapalan dengan AA. Udah. dan dia sempat main juga dengan beberapa kawan-kawan yang lain kan gitu. Ya waktu mamanya aja berani ya tantangan juga lah, maksudnya Bang Maya ini bukan dia musik itu ya senengnya dia aja gitu. Iya. Senengnya dia aja, bukan pekerjaan Iya. utamanya. Ya kita tahu dia pengusaha kopi ya kan. Enggak lah, fotokopi ya. Satu Medan dah kan. Itu Ya. jadi itu Re, senang aja. Nah, satu yang baru juga gitu. Tapi pun itu bisa Bang pikir-pikirkan lagi kan. Ya nanti kalau apa gitu. Iya Iya. kan, soalnya Iya. lagi ada suara yang menjanji kan sih di sebelah. Iya. Ya, Boleh. kan. Kalau A sendiri, ya kan. A kenapa mau juga nih akhirnya bersanding di Dwi Loka dengan Bang Gibran? Apakah AA boleh juga nih, asik juga nih? Ya itu Gitu tak. loh, maksudnya kayak- atau A juga mau panjat sosial kalau kata anak sekarang, karena kan Enggak. Bang Gibran Ya. udah Ya. ada band gitu-gitu Ya. loh. Memang di bidang itu dan terus di bidang itu gitu loh. Aku agak ada teman juga tingkat ngulik gitarnya cuman satu ini aja sama aku. 1 senti aja 1 bedanya. senti. Beda Jadi, kemampuan 1 senti. kemampuan bergitarnya gitu daripada aku Iya. tuh. Jadi kan bukan. Enggak ya? Bukan. Enggak boleh di spill tuh Nggak. siapa. Jadi nggak usah lah. Jadi Saya.
Nah kalau dia itu konsisten, dia juga nggak punya band, dia nggak punya band gitu. Kalau dia konsisten saat itu, pasti aku sama dia juga. Jadi sebenarnya banyak aku kenal gitaris di luar, malah di luar kota Medan banyak gitu loh, ada banyak gitu. Cuman kan rasa emosionalnya sama Gibran lebih daripada yang lain. Gini nih, kita yang tadi Gibran bilang kita udah kenal lama, terus kebetulan orangnya yang gini deh, nggak waktu yang jalan itu nggak hanya lewat aja, aku harus cari hikmahnya gitu loh. Jadi makanya kemarin aku kenapa ya gitu, ketentuan apa lagi nih ya. Berapa tahun kita tuh kenal sama Gibran tuh, dia musisi tuh, aku enggak nih. Lu tiba-tiba kok gini ya gitu, kok ketemu ya dan gini ya gitu. Ya udah, berarti memang ini jodoh lah. Jodoh ya. Udah jodoh. Jadi kalau dibilang orang, maaf ya, dibilang orang pansos, panjat sosial, Panjat Pinang. oh panjat pinang. Panjat Pinang 17 Agustus bang, bentar lagi kan. Gini, aku lebih lama lahir daripada Gibran, pasti lebih banyak teman aku lah Ya. daripada Gibran. Lebih banyak pasti yang aku kenal kalau panjat sosial sih. Dan itu aku nggak butuh itu sebenarnya. Yang penting harus terus bergerak. Aku hanya terus bergerak aja. Terus bergerak. Makanya Gibran nih gini nih, nah, ini nih yang Kalau kami. di saat ini iya sih, karena aku Ya, dingin. udah nggak sanggup lagi. Badanku menggetar. Jadi gini kan, kenapa aku suka ini tadi yang aku bilang sama Gibran tuh, aku sedikit keras, maksudnya gini nih. Udah terus. Top, ya ini kayak sekarang kita lagi lagu kedua ya, Bran. Ya, lagi produksi. Jadi terus bergerak gitu. Kedua. Jangan diam lah gitu. Bang, tujuan pasar musik di Loka nih kemana? Di Medan kah? Apa mau ke Jakarta, Kajartah kalau kata orang? Oh. Apa mau stay di Medan? eh, Terus pasarnya mau kemana nih bang? Gitu. kalau aku dari pengalaman dari yang kami berdua itu natural aja, nggak ada ekspektasi yang tinggi, harapan yang ketinggian atau apa. Ya kita berkarya aja, ya disebarluaskan ya. Kalau karya kita orang suka ya itu bonus buat kita. Iya. Ya kami berdua berkarya aja. Kalaupun orang nggak suka ya Nggak urusan kita juga. iya, karena memang pun karya yang kita kasih ke orang ini yang nggak bagus gitu. Iya Yang kan? bagus-bagus ke kita aja lah. Ya nggak. Dan bagus. sekarang kan udah gampang untuk apa namanya, bereksistensi Iya. lewat digital lah. Iya. Betul. Jadi ya buat kami buat aja. Iya, boleh aja. Orang senang ya Bonus, orang nggak suka ya udah. ya udah, nggak apa-apa. Kalau ya kan tidak menutup kemungkinan dipanggil nih tiba-tiba kan. KPK. Sama siapa? Soalnya kan kita Mau belum KPK. kita belum melakukan apa-apa loh. Kita belum naik loh. Enggak, maksudnya kalau tiba-tiba nih ada yang tertarik ya kan, produser yang Produser, kayak mau narik nih label di label, Loka, ayo terbang ke sini. Gimana tuh label. bang? Siapkah atau enggak lah bang, kami di Medan aja lah bang gitu. Gimana? Enggak lah bang, kami di Medan aja bang gitu. Enggak. Ini buat kami itu nggak ada patokan. Kami di Medan, kami di mana, kami di Jakarta atau kami di Australia atau kami di Amerika, nggak ada. Karena sekarang udah serba digital gitu. Ya buat kami kalau ada studio buat produksi dan ada internet untuk bisa menyebarluaskan ya. Ya. Jadi nggak ada tuh. Nah, mau di mana aja ya sikat aja. Yang penting berkarya. Iya. Kalau ada label yang tertarik tadi bang gimana tuh? Nggak menutup kemungkinan juga. Ya ini ya kayak yang single teman baik gitu. Ya kita nitip apa namanya, digitalnya, nitip karya itu di publishingnya di sebuah label digital juga. Gitu. Sekarang udah banyak gitu. Ya. Jadi
patokannya nggak label gitu. Oh. Ke situ. Yang penting kami Berkarya ya, aja yang gitu penting ya, kami Bang. bisa cerot lah gitu ya. Iya. Gitu. Apa Bang? Bisa cerot. Oh, ya. Kalau ditahan-tahan kan nggak enak ya. Iya. Bang? Iya, asli. Cuma nyanyi-nyanyi di kedai kopi gitu. Iya. Yang denger cuma Ya, kawan-kawan. gitu aja ya. Ah. Bagus kayak Ya udah dicerotin aja gitu. Iya. Tujuan dari Dwi Loka. Apa, Bang? Tujuan? Tujuan Dwi Loka ini dibuat apa? Oh. Selain untuk menyebar luaskan karya-karya AA dan Bang Gibran, apa? Pasti kan kita punya goals kan? Kenapa kita membuat sesuatu gitu? Oh, harapan. Harapan. Bang Maya lah, Bang Maya. Nggak harapan sih, lebih ke tujuannya dulu, baru harapan gitu kan? Iya, aku tuh sebenarnya pengen ini loh, pengen maunya tuh gini ya. Bisa nggak sih Medan itu jadi tuan rumah gitu loh. Misalnya bangkitnya dari rumah sendiri gitu loh. Jadi kalaupun bercahaya ya bercahayanya di rumahnya gitu. Kalaupun cahayanya tadi nyebar sampai ke Pulau Jawa ya itu syukurlah. Nah selama ini kan ini nggak tahu ya, ini sepengetahuan aku, selama ini cahayanya itu munculnya dari luar kota Medan selama ini. Nah cahaya dari luar kota Medan itu terus dikonsumsi oleh orang Medan gitu loh. Aku pengen tuh kenapa sih kita tuh nggak bercahaya dari rumah kita sendiri gitu. Itu aja. Nah terus nggak tahu ya, mungkin ya faktor umur lah ya. Pengen ini sih sama anak-anak itu, yang anak-anak muda tuh yang ayolah saling support gitu loh, saling support. Tujuannya untuk biar nggak ada, walaupun bebas ya orang di luar sana yang mau berpikir apa, menilai apa gitu. Ya minimal nggak support pun ya like lah gitu loh, like lah gitu loh, nggak usah komen lah, like lah, atau ya gitulah, jangan ada sesuatu yang ngebuat kita itu jadi patah arang gitu. Saling support gitu ya. Saling support Intinya ya. Gitu Sesama musisi. sesama musisi. Atau ini tadi lah, pokoknya pengen jadikan punya cahaya di rumah sendiri, supaya cahaya itu tadi suarnya itu keluar sampai luar. Pengennya itu. Ya kalau juga enggak ya udahlah, mungkin Kayak Putri Hijau ya, A. yes, iya. Kayak gitu legendanya kan. Iya. Legenda. Sampai Iya. perang sama Aceh ya, Melayu. Belah. Kalau Bang Gibran, Hah. tujuan dan harapan di Loka ini apa? Selain untuk terus berkarya menyebarluaskan. Kalau aku ya ngalir aja gitu. Nggak muluk-muluk, tapi tadi ya bener juga kata Bang Maya gitu. Nggak. Ya dimulai dari bersinar lah di rumahmu sendiri. Di kampung sendiri. Gitu. Dimulai dari situ. Kalau kita udah bersinar di sini, pasti pancaran sinarnya juga nyebar kemana-mana. Wah, ada apa itu di situ kan? Iya. Gitu sih, Re. Bang, aku Oi. kan dari tadi kan. Nah, udah dari tadi. Maaf Bang. Tengok Bang. Ah. Aku nggak bodoh juga kan, Bang. Tentang gitar ini kan. Oh ya. Ya kan? Nah iya. Bang. Terus Nampak aku. nampak ya? Iya, Martin Bang, ya kan. Gitar tadi kan. Oh. Terus Ya orang-orang ini tahu lah Bang, ya kan. Kenapa alasan Abang ini Martin? Ya ini aku terusin ya pertanyaan. Ini sempat boleh. jadi percekcokan perdebatan aku sama Gibran juga, kenapa harus itu gitu. Tapi ya udah biar Gibran jawab lah. Ya, karena kan Kenapa harus itu gitu ya, loh. kenapa Karena Martin? nggak murah juga gitu ya. kenapa harus Martin ya? Ya, selain menutupi kekurangan,
kekurangan main yang biasa-biasa aja gitu kan. Ya Martin ini sebenarnya buat kami berdua ini brand gitar yang untuk pemula gitu. Ya, itu alasannya dia. Kurang ajar tuh. Ya Martin ini untuk pemula gitu. Jadi kalau yang canggih-canggih pemain gitar nggak tahu lah, nggak berani lah. yang tobat itu kan yang tobat tuh, yang merek tobat tuh. Kapok kayak gitu. Alasannya itu ya Bang, untuk pemula. Iya, Martin ini buat beginner nih. Biar tahu kalian. Enggak lah. Ini untuk menutupi kekurangan ya. Oke, Kita kan pemula. Untuk AA, ya kan? Yes. Latihan vokal sama siapa? Nggak pernah aku. Jadi gini, Gibran tuh bilang, Bang, referensi musik apa? Banyak kawan harus referensi, nggak ada. Aku nggak ada referensi musik deh. Terus latihan vokal nggak ada. Aku nggak pernah latihan vokal. Bukan idealis, bukan. Satu pun AA nggak ada terinspirasi gitu. Nggak ada. Itu benar tuh deh. Karena gini. Serius Bang? Karena Abang gini. juga? Hah? Abang juga? Oh enggak lah. Oh. Nah, kalau Gibran referensinya luar biasa. Oke. Gibran Berarti ya enggak ya? Aku balik ke belakang. Si Pulan referensi si Pulan referensi si Pulan. Jadi si Pulan ujung-ujungnya itu ke siapa tuh? Aku cuma logikanya di situ nih. Kalau misalnya aku di manusia pertama, misalnya Adam buat musik, berarti aku lah tuh kira-kira gitu tuh. Makanya nggak mau lah aku kayak mereka gitu. Adam Latif kan maksudnya. Apa? Adam Latif maksudnya kan. Adam alaihissalam lah. Jadi itu kayak kalau ditanya latihan vokal maksudnya nggak ada. Makanya aku bilang sama Gibran, aku welcome ke Gibran aku tahu Gibran tuh dengan pengalamannya. Press aku dengan keinginanmu untuk di vokal lagu apa nanti gitu kan. Kalau memang aku siap, lu fresh, aku siap. Cuman lu tau lah, aku tuh bukan vokalis nih, standarnya ini nih. Nah makanya kenapa tuh jatuhnya ke apa namanya tuh lagu folk? Karena folk tuh lebih cenderung kayak ngomong nyanyinya, kayak ngobrol, bukan nyanyi yang mendayu-dayu gitu. Oh, yang indah. Enggak. Gitu Iya, kan? jadi ya tahu diri lah ya. Kita tahu diri lah. Nah, tapi di situ syukurnya Gibran tuh bisa, oh Bang, kalau nggak bisa di chord ini turun setengah, turun satu gitu-gitu. Makanya tadi genrenya folk. Yes. Kalau Bang Gibran. Ya bukan berarti juga folk, karena musik folk, tapi nggak mesti nyanyi nggak bagus ya. Iya. Itu relatif ya kan. Iya. Kalau Bang, aku pengen tahu ya kan baru ini nih ngobrol sama Abang kan. Baru ini ya. Baru ini. Oh, iya. Fix sekali. Abang inspirasi apa sih, bukan inspirasi, musisi favorit? Satu luar negeri, satu dalam negeri. Favorit ya. Pertanyaan titipan nih. Luar negeri. Ya, satu luar negeri, satu Indonesia. Luar negeri, kalau dulu aku ngeband sama band aku yang cukup berkesan buat aku. Beautiful Monday. Ya. Itu dulu kita suka coverin apa namanya, band dari Inggris tuh, The Beatles. Ya, Kalau itu. Indonesia? Kalau Indonesia banyak lah. Satu Bang. Satu ya? 3 boleh lah. Apa ya? Yang paling kali Abang sukai. Krisya suka. Krisya. Tapi kan dia bukan band. Nggak harus band, aku gitu? musisi aja aku. Oh. Di ranah-ranah musik. Tadi kan nih Bang, kita gosip dikit. Enggak, ini sebenarnya nggak gosip sih. Adalah aku mau nanya dikit lagi sama Bang Gibran ya kan. Karena kan aku kan orangnya kepo kan. Kepo. Bang, BM kan belum ada rilis lagi nih. Ya kan? Personil yang lain mana nih Bang? Personil yang Kalau boleh tahu ya kan. Personil BM yang lain tuh ya
aku senang punya band namanya Beautiful Monday gitu, karena sampai hari ini kita yang dari Beautiful Monday yang mungkin saat ini, karena nggak ada dari kita declare yang sepengetahuan aku ya, aku nggak tahu yang mereka gitu. Kabar-kabar burung di luar. Nggak ada statement aku cabut dari BM gitu. Dan sampai hari ini semua dari mereka masih aku anggap Beautiful Monday. Siapapun mereka yang pernah berkontribusi di Beautiful Monday gitu. Yes. Dan aku senang, aku bangga dengan teman-teman aku yang pernah ada di Beautiful Monday, dan sampai hari ini mereka masih berkarya, masih bermusik gitu. Ya itu. Jadi buat aku ya Beautiful Monday ya itu yang Dewi kenal lah. Iya. Teman-teman semua itu. Bang aku kenal. Namanya nih Bang. Ini kan dari Abang kan ya kita tahu Tapi lah. Beautiful Monday masih ada gitu, masih. Ada. Berarti masih ada ya Bang? Ya lagi bobo siang aja ini. Bobo siang siap. Kan Bang, Abang kan kita tahu lah semua, Abang dari format band, Abang punya band. Abang kenapa mau buat format yang duo kayak gini? Ini format duo. Ya ini natural, gitu. Jadi perkawanan semuanya, dan emang minimalis gitu. Kita duduk bareng buat project ini. Ya ngalir gitu aja, seleksi alam. Yang sisa cuma berdua, vokal sama gitar gitu. Bapak, jadi selama ini keroyokan ya. Sekarang sendirian. Jadi kalaupun bagi-baginya kan nggak banyak. Oh. Iya. Iyalah. Tadinya iya. sebelum Dwi Loka kan kita udah sempat kasih nama yang beda gitu. Iya. Awalnya udah ada namanya, cuma tinggal sisa 2 gitu. Mikir lagi. Udah lah Bang, Dwi Loka aja gitu. Iya. Karena berdua. Oke, terima kasih untuk AA, untuk Bang Gibran. Yes, sama-sama, Ri. Semoga Dwi Loka sukses terus, ngeluarin karya-karya terus. Aku nanti mau denger nyanyinya langsung ya kan, lagu Teman Baik. gitu Ya, ya? aku mau denger langsung. Pucuk ya. Boleh, pokoknya aku mau denger langsung. Sama kita mau ngucapin juga nih ya kan, Bang, Ya. makasih untuk Bang Rizky, tempatnya apa sih namanya di? Pulau Maca. Terima kasih telah menyediakan tempat untuk kami. Ya, terima kasih. Kasih. Tak, main kan lah. Aku Main kan, pengen ya? dengar, main kan, kasih tahu Bang. Teman baik dialah yang remuk saat kau gundah, yang merangkulmu untuk pulang, mengurangi segala kelemahanmu, menjamahmu dengan sedihnya, menjadikan ia adalah diri